Derap Castra, melangkah bersama membahana di udara. Halo Sobat Castra, selamat datang di Derap Podcast. Oke, kalian semua apa kabar nih? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Sesuai dengan thumbnail dan judulnya, aku yakin kalian pasti udah tahu siapa yang akan jadi bintang tamu kita hari ini. So, daripada lama-lama, please welcome Gali Putra Pambayun dan Jessica Talensia Sinaga. Halo Jess, halo Gali. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik kak. Kalau Jess gimana nih? Baik banget. Oke, kenalan dulu yuk sama teman-teman semua. Halo, perkenalkan nama saya Gali Putra Pambayun, biasa dipanggil Gali. Saya menjabat sebagai Ketua OSIS periode 2023-2024. Kalau aku Jessica Talensia Sinaga dari kelas 11 F8 menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS periode 2023-2024. Oke, kalian ini keren banget. Udah berani mengambil tanggung jawab yang besar di SMA 1 ini ya. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat karena kalian sudah resmi menjadi Ketua dan Wakil Ketua OSIS per tanggal 9 Oktober kemarin ya dilantiknya. Itu prosesi pelantikannya bener-bener aku lihat dari postingannya Jess ini sumringah banget, bahagia banget gitu kan. Oke. Kalian udah pada makan apa belum nih? Sarapan? Kalau aku udah sih kak. Aku belum sih. Semoga abisnya dapat sarapan ya. Aku juga belum. Oke. Buat Jess sama Gali, aku pengen tahu nih, kenapa sih kalian tuh termotivasi untuk menjadi pemimpin siswa di SMA Negeri 1 Pati? Baik kak. Kalau aku sendiri itu emang dari kecil itu udah dididik orang tua aku untuk jadi pemimpin kak. Wah. Dari kecil itu udah ada kayak pengalaman-pengalaman jadi pemimpin gitu. Terus pas masuk SMA ini aku kayak pengen aktif di kegiatan organisasi gitu kak. Terus juga ada dorongan dari teman-teman dan juga keluarga untuk nantinya bisa jadi ketua OSIS gitu kak. Tapi dorongan itu bikin kamu terbebani nggak? Atau kamu karena emang udah punya passion menjadi pemimpin, akhirnya kamu gue pasti bisa jadi ketua OSIS gitu? Enggak sih kak, dorongannya tuh malah kayak ngedukung banget itu kak buat jadi ketua OSIS gitu kak. Ya, menurutku. wah berarti lingkungannya super positif ya, saling support. Kalau Jess gimana nih? Kalau aku sendiri aku pengen ambil andil lebih jauh biar kontribusiku ke Semansa ini lebih banyak gitu loh. Dalam artian aku pengen terjun sendiri untuk membantu memajukan sekolah kita. Ya dengan karena aku siswa, aku joinnya ke OSIS gitu. Wah keren banget ya, pernyataan dari Ketua dan Wakil Ketua OSIS ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang berwibawa yang cocok menjadi pemimpin siswa. Ya tepuk tangan lagi untuk Jessica sama Gali. Oke, tadi kan Gali bilang udah punya pengalaman. Aku yakin menjadi seorang pemimpin itu kan pastinya perlu pengalaman yang banyak ya, mulai dari pengalaman leadership, berkomunikasi, gimana cara menyatukan pendapat yang berbeda. Boleh dong diceritain pengalaman apa aja yang udah kamu punya? Mungkin aku udah aktif ikut kegiatan pramuka itu udah dari SD kak. Terus juga di SD itu aku juga jadi kayak pemimpin regu gitu. Wah. Terus sama di SMP aku juga aktif di kegiatan pramuka Dewan Pegalang. Terus pas SMA ini juga aku aktif di kegiatan Paskibra gitu kak. Terus saya juga jadi ketua Paskibraka Kabupaten Pati tahun 2023 ini kak. Wah keren banget. Sejauh ini ada kesulitan nggak selama kamu menjadi pemimpin, baik dari pemimpin pramuka atau yang ke lingkungan lebih besar saat ini pemimpin siswa di SMA Negeri 1 Pati? Mungkin kesulitannya itu kayak nyatuin feel gitu kak. Rasa kekeluargaannya itu harus emang benar-benar dipupuk gitu kak. Oh iya, tapi sejauh ini aman-aman aja kan, nggak ada problem apa-apa kan? Oke, kalau Jess ada pengalaman nggak nih untuk mendukung kamu menjadi wakil ketua OSIS? Kalau aku pengalamannya kurang lebih sama kayak Gali. Jadi dari SD, SMP itu aku aktif banget dalam kegiatan. Kalau SD siaga, aku sampai cuma kabupaten sih juara 1. Terus SMP jadi apa namanya? SMP apa? Penggalang. Nah, aku juga aktif dari SD, SMP, SMA itu jadi ketua kelas. Jadi udah pengalaman kecil-kecil itu bikin aku jadi kayak sekarang. Kalau pengalaman yang paling berkesan itu
aku jadi ketua remaja dan pemuda GITC aku. Wah. GITC itu gereja gitu ya. Iya. Jadi komunitas-komunitas itu aku yang mimpin gitu. Jadi itu menurut aku pengalaman yang keren buat aku biar jadi kayak sekarang. Kalau kata Gali tadi kan kesulitannya di menyatukan proses kekeluargaannya. Kalau menurut kamu ada kesulitan nggak? Kalau kesulitan itu mungkin ketika ada orang di organisasi yang nggak bisa aktif. Oh iya. Kalau dari faktor pengurus-pengurusnya udah mengkoordinir dengan baik, tapi ketika anggota itu nggak mau diatur, itu yang susah. Itu kesulitan aku dalam berorganisasi selama ini. Itu aja. Tapi gimana sih cara kamu ngaturnya supaya istilahnya apa ya, anak buahmu ini tuh bisa diatur dan bisa menjalankan proker dengan baik? Kalau aku balik lagi ke koordinasi. Jadi aku harus mengkoordinir mereka dengan sebaik-baiknya. Aku arahkan mereka ke tugas mereka, job desk mereka. Jadi mereka paham apa yang harus dilakukan gitu. Itu kan faktor dari aku ya. Kalau mau dilakuin atau enggak kan itu faktor dari mereka sendiri, internal mereka. Jadi yang penting udah ada dorongan dari aku, udah aku arahin yang maunya kemana gitu. Kalau sisanya harus dari mereka gitu. Yang terpenting harus ada kemauan dari diri sendiri untuk bergerak ya. Karena kalau udah disuruh sama pemimpinnya ayo gerak tapi diri sendiri yang nggak mau gerak ya sama aja programnya juga nggak bakal jalan kan. Yang namanya ikut organisasi itu harus tahu konsekuensinya, harus tahu job desknya masing-masing, harus ya sibuk dan harus bisa bagi waktu mana yang harus diutamain dulu. Betul. Skala prioritas. Wah kayak apa itu ya jadi prioritas. Iklan apa itu? Oke, aku yakin kalian mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua OSIS pastinya punya visi dan misi. Dan kalian pastinya udah menyatukan visi misi kalian. Boleh dong diceritain ke teman-teman semua bagaimana visi dan misi kalian selama menjabat di SMA Negeri 1 Pati. Jadi untuk visi saya adalah menjadikan organisasi OSIS SMA Negeri 1 Pati menjadi organisasi yang aktif, kreatif, dan juga dapat mengembangkan segala potensi yang dimiliki siswa serta dapat menampung dan juga mewujudkan segala bentuk aspirasi tersebut yang berwawasan tentang Pancasila dan juga hak asasi siswa. Sehingga nantinya terbentuknya siswa-siswi yang aktif, kreatif dan juga berwawasan global. Dan untuk misinya yang pertama adalah dengan mendukung pengembangan bakat dan minat dari setiap siswa melalui berbagai kegiatan ataupun ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Pati. Dan yang kedua adalah menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Pati menjadi organisasi yang aktif baik itu dalam lingkup sekolah maupun luar sekolah. Kalau dari Jas sendiri gimana? Kalau visi dari aku itu ada Lentera. Jadi ada singkatan gitu. Wah, boleh tuh diceritain teman-teman. Namanya bagus, Lentera. Lentera. Jadi Lentera yang menerangi langkah siswa demi menuju masa depan yang gemilang. Nah, Lentera itu ada singkatannya sendiri yaitu leadership, etis, nasionalis, tanggap, religius, dan aktif. Jadi kita harus memiliki ke-6 poin tersebut. Itu visi aku yang pengen aku wujudin selama aku menjabat. Kalau untuk misi aku untuk melaksanakan visi tersebut, itu aku mendukung penuh minat bakat kegiatan seluruh potensi siswa itu aku dukung. Demi apa? Demi menunjang prestasi di sekolah kita ini. Terus aku juga pengen meningkatkan solidaritas. Lewat apa? Bisa lewat supporter. Kalau di sini kan supporternya namanya Sujai. Jadi kita bisa mendukung lah. Kan sama-sama mendukung untuk kegiatannya. Nah, dari itu kita bisa belajar, oh gini ya rasanya ngedukung bersama teman-teman kita gitu kan. Itu kan menambah solidaritas di sekolah kita sendiri. Terus aku juga pengen memaksimalkan kegiatan keagamaan yang ada. Dan ini nggak cuma yang sebagai agama yang mayoritas ya, tapi juga minoritas. Jadi kita tetap memaksimalkan kedua-duanya. Nggak ada yang di left behind, itu nggak. Kita harus memikirkan semuanya leh. Terus aku juga pengen bekerja sama dengan MPK, ya kan, dalam menjaring aspirasi. Nanti juga udah diwujudin dalam kami dari pihak OSIS nanti membantu MPK untuk membuat fasilitator tempat atau wadah aspirasi siswa yang anonim. Jadi nanti bisa dibahas bersama-sama dengan MPK di saat rapat ya Leh. Terus habis itu aku juga pengen kita tuh berlandaskan kejujuran, berlandaskan yang berinovasi dan juga menginspirasi. Jadi kita tetap menjadi
pelopor atau teladan bagi siswa-siswa lain. Jadi OSIS sebagai tempat siswa, oh ini nih OSIS nih, anaknya tertib gitu. Iya. Jadi kita tetap membuat stigma yang baik-baik aja gitu. Kalau dari tadi aku. dari memberikan aspirasi dari kita ke OSIS gitu ya. Iya. Itu kalian programnya ngasih link Google Form atau bikin forum? Gini, bikin forum. Kalau kalian udah lihat podcastnya Kak Aurel kemarin, itu kan udah dijelasin ada prototipe namanya forum komunikasi. Ini nyambung ke program kerjanya OSIS. Ada juga namanya forum aspirasi, itu beda ya. Jadi nanti forum aspirasi disediakan oleh OSIS, dipakai oleh MPK dan disalurkan ke semua warga sekolah. Jadi siapapun boleh ngirim aspirasinya, boleh ngirim pendapat, boleh ngirim kritikan, saran, apapun. Jadi nanti kita tampung, kita rapatkan, dan mohon partisipasinya dari kalian warga sekolah agar tetap memberikan evaluasi ataupun mungkin pendapat acaranya kurang, mungkin bisa menambahkan ini. Jadi kita bisa berbenah lagi menjadi lebih baik gitu. Nah, balik lagi pendapat dari teman-teman semua itu sangat penting ya buat betul. kerjanya OSIS. Kalau kalian mungkin ada kritik, ada saran, bisa langsung disampaikan aja melalui forum tadi. Nah, buat yang mau tahu forumnya lebih jelas mungkin bisa nonton podcast sama Kak Aurel dulu. Gak apa, promosi dikit lah ya. Iya. Oke. Nah, kalau dari program kerja visi misi kalian ini, kalian tuh pengen menjadikan SMA Negeri 1 Pati itu sekolah yang seperti apa sih? Kemarin program kerja aku sama Jessica itu udah digabungin jadi 5. Yang pertama itu studi banding, kedua itu Green Day, 3 podcast, 4 itu bakti sosial, dan yang terakhir itu bimbingan duta. Yang Green Day itu yang saat ini udah jalan belum sih? Yang Diastra? Itu bukan, itu kan. Oh, berarti sekarang Diastra itu mulai melakukan penghijauan ya. Nah, boleh dijelasin. Mungkin biar teman-teman semua ikut bergabung ke Diastra. Jadi gini, kan aku ngajuin ada Green Days. Ternyata disetujui oleh kepala sekolah kan. Kepala sekolah pengen mengaktifkan Adiwiyata di sekolah kita. Ya. Nah, akhirnya ada SK turun untuk pembuatan ekstrakurikuler Adiwiyata. Aku mikirnya, Diastra aja, Adiwiyata, Castra, Jaiswara. Wah, keren banget. Jadi nanti ada terbagi 12 tim kerja dan mereka itu intinya program kerja mereka ada penghijauan, ada pengolahan sampah, ada pengurangan sampah, ada juga seperti biopori dan juga bank sampah. Jadi mostly kita dalam pengolahan sampah itu ada kerajinan juga. Nanti kita juga dapat uang. Dan mungkin ini tak spill aja, kedepannya tuh kita bakal bekerja sama dengan duta-duta seperti duta lingkungan atau duta pepeling ngasih. Jadi kita tetap berkesinambungan, kita banyak event, banyak acara agar menjadikan sekolah kita Adiwiyata yang keren gitu. Wah, tepuk tangan untuk Jess dan Gali ya, tadi prokernya tuh keren-keren banget. Yeah. Aku kemarin sempet nih didatengin sama tim dari Diastra. Diastra. Dikasih penjelasan kalau kita nih bisa di SMA Negeri 1 Pati itu kita ngumpulin sampah-sampah plastik, nanti bisa dijual di bank sampah, kan lumayan tuh ya. Jadi, apalagi buat kalian yang sering ke kantin bisa sekalian mungut-mungutin ini biar nambah uang kas juga gitu kan. Sekalian ngebersihin lingkungan, dapat juga benefit untuk kasnya. Betul. Bermanfaat untuk lingkungan, bermanfaat juga untuk kelas kalian masing-masing. Ya, Passive income. Oke. Nah, tadi aku menyoroti banget nih studi banding. Nah, aku penasaran, boleh dong diceritain gimana sih program studi banding yang pengen kalian laksanain? Kalau studi banding itu masih abu-abu ya Kak. Karena saya sendiri tuh pengennya tuh studi bandingnya tuh ke SMA Taruna Nusantara. Wah iya. Tapi dari Pak Alex sama Bu Ika tuh kayak belum menyetujui. Pak Alex itu pengennya malah ke SMA Pradita Nusantara. Dan juga dari Bu Ika sendiri itu pengennya ke SMA Negeri 3 Semarang. Terus untuk program studi banding ini pasti kita lakuin, tapi tentunya itu masih kita diskusiin Kak. Itu ke studi bandingnya itu mau kemana itu masih kita diskusiin. Ya, mungkin ada yang bisa saranin sekolah-sekolah atau mungkin yang di luar negeri gitu ya, biar kalian ke internasional. Tapi sedih banget aku nggak bisa ngerasain ya. Udah purna Kak. Aduh. Ya semoga aja
Ya daripada pusing milih mau sekolah yang mana, mending tiga-tiganya aja ya nggak Pak, ya nggak Bu? Colek Pak Alek, colek Bu Ika, semoga bisa semuanya ya. Oke. Gimana sih cara kalian ngegandeng semua elemen di SMA Negeri 1 Pati, karena kalian pasti kerjanya kan nggak mungkin cuma berdua kan, pastinya butuh support dari teman-teman semua, dari anggota OSIS yang lainnya, dari guru, dari semua elemen SMA Negeri 1 Pati. Ini kayak pesan gitu Kak? Enggak, ini kayak gimana cara kalian ngegandeng semua elemen? Oh, kalau aku sih yang pertama itu aku ngucapin terima kasih buat teman-teman dan juga Bapak Ibu guru yang telah mempercayai kami, saya dan Jessica sebagai ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Pati periode 2023-2024. Tentunya saya meminta dukungan dan support dari seluruh warga sekolah agar nantinya kegiatan-kegiatan ataupun event-event OSIS akan didukung dan juga nantinya bisa berjalan dengan lancar. Karena tanpa dukungan dari teman-teman semua mungkin kegiatan OSIS tidak akan berjalan dengan lancar. Ya. Balik lagi, dukungan kalian tuh sangat penting, aspirasi kalian, kritik dan saran, serta masukan. Kalau dari Jess, gimana tips kamu untuk menggandeng teman-teman semua? Kalau aku balik lagi ke masalah aspirasi tadi. Ya. Jadi kita manfaatin aspirasi itu dengan sebaik-baiknya. Jadi dimohon partisipasinya dari seluruh warga sekolah untuk menyampaikan aspirasi kalian. Jadi kita tuh nggak gerak sendiri gitu loh. Kita tetap gerak bersama-sama demi kebaikan bersama, kebahagiaan bersama. Jadi antusiasmenya tuh ada dalam setiap event atau kegiatan. Karena ya itu mengandung aspirasi kalian semua gitu. Karena baik lagi dari kalian untuk kalian. Betul. Gitu. Oke, Jess dan Galih, nggak kerasa kita udah ada di penghujung podcast. Mungkin ada pesan dan kesan yang ingin kalian sampaikan ke teman-teman semua? Pesan ST 1, nasi goreng 1 gitu. Pesannya mau masih ya. Tadi dia udah pesen katanya. Udah pesan ya. Semoga pesanannya cepat datang ya. Oke, pesan dari aku itu mungkin kalau dari aku tuh just do it and pray and let God take care of the rest. Lakuin aja semua yang kalian mau, tapi lakuin dengan yang terbaik. Lakuin semua effort itu. Dan jangan lupa berdoa. Jadi biar Tuhan yang mengatur ke depannya kayak gimana. Dan itu nyambung ke kegiatan aku selama ini. Jadi kan dulu aku juga gak aku mikirnya gini, aku gak bisa jadi wakil ketua OSIS karena aku nih siapa sih. Tapi ya I put effort. Dan aku bisa kayak sekarang ini. Dan aku megang banyak program kerja dan puji Tuhan lancar. Jadi ya kalian itu lakuin aja sebisa kalian, semampu kalian, lakukan yang terbaik dan berdoa. Nanti kedepannya pasti akan dilancarkan gitu. Yang penting harus ada doa dan usaha dulu ya. Harus nyeimbangin antara usaha dan doa, karena usaha tanpa doa itu sombong dan doa tanpa usaha itu bohong. Setuju gak? Setuju. Oke. Kayak gitu. Jadi walaupun banyak komentar dari orang-orang yang ngeraguin kamu tuh gak bisa, kamu tuh harusnya gini, gak usah didengerin, karena semakin banyak orang ngomongin kamu tuh artinya kamu sudah satu step di atas mereka gitu. Iya. Jangan fokusin dirimu ke hal-hal yang buruk. Lakuin apapun yang kalian mau, tapi hal yang dilakuin itu tentunya harus hal-hal yang positif. Betul. Terutama berdampak positif kepada diri sendiri dan lingkungan sekitarmu. Pikirin yang baik-baik aja, karena apa yang terjadi itu sesuai sama mindset kita kan. Betul. Oke. Sobat Castra, thank you so much for watching today's video. Aku harap kalian bisa mengambil makna-makna dan nilai-nilai dari Galih sama Jess. Semoga mereka bisa menginspirasi kalian. Dan semoga semua program kerja kalian bisa terlaksana dengan baik. Siap. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dadah.